Halo semua, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial gimana cara instalasi Umami Analytics self-hosting secara gratis dengan custom domain. Kita akan menggunakan dua layanan website, yaitu GitHub dan Railway.app. Saya asumsikan kalian sudah paham bagaimana cara menggunakan Git dan GitHub dan operasi-operasi sederhana di dalam Git. Jadi, mengapa Umami? Mengapa kita harus meninggalkan Google Analytics dan menggunakan Umami? Karena Umami ini proyeknya open source, full open source, dan gratis. Sehingga kita bisa memastikan data-data analitik website kita tuh aman. Dan seperti yang kita ketahui, sekarang itu di beberapa negara Eropa sudah memutuskan bahwa penggunaan Google Analytics itu melanggar GDPR, yaitu keamanan privasi data pokoknya. Ya, jadi langsung aja step pertama, kita menuju ke repositori utama dari yang buat Umami ini. Namanya tuh Om Mike Chow. Dia itu pembuat Umami. Jadi nanti link repositori utama Umaminya saya akan cantumkan di deskripsi video. Jadi di github.com/mikechow/umami kita udah ke repositori utamanya di GitHub. Pastikan juga kita sudah punya akun ya. Oke, sebenarnya ada dua metode. Pertama, kita bisa clone repositorinya, lalu kita push sendiri di repositori baru milik kita. Cuma menurut saya cara itu tuh kurang efisien ya ke depannya. Soalnya Umami ini mengadakan update rutin. Hampir setiap bulan tuh selalu ada update versi terbaru. Nah, agar kita gampang dalam update-nya, kita tuh lebih baik melakukan forking ke repository ini. Jadi pertama, kita klik fork repository. Pertama, nih di sini ada fork, kita forking repository utama Umaminya. Lalu ya, oh sebentar, saya sudah ada sepertinya. Karena saya sudah ada, saya hapus dulu ya, biar kita mulai dari awal. Saya ini delete dulu repositorinya, biar kita semua mulai dari awal di tutorial ini. Oke, pertama kita forking ya repositori utama Umaminya. Klik fork. Lalu untuk forking repository terserah namanya apa. Cuma di sini saya akan namain sama Umami biar jelas. Lalu klik create fork. Oke. Sekarang ini sudah di fork, ini sudah berada di repository milik kita. Ini akun saya. Di repository sudah ada Umami ya. Coba dilihat. Lalu kita menuju ke website yang namanya railway.app. Jadi ini tuh seperti railway ini tuh seperti infrastruktur as a service mungkin ya. Jadi dia menyediakan deployment dan database layanan itu secara gratis. Ada yang berbayarnya, cuma ya karena kita menggunakan hanya untuk pribadi dan hobi saja, tidak banyak pemakaiannya, jadi paket free tier saja sudah cukup sepertinya. Lalu pertama, bila kita menuju railway ini, kita bisa login ya. Kalau belum punya akun bisa sign up dulu. Login.
Loginnya itu bisa menggunakan langsung akun GitHub aja ya. Kalau menggunakan akun GitHub tuh kelebihannya udah terintegrasi gitu. Jadi Railway ini sudah bisa melakukan CI/CD deployment secara otomatis ketika ada perubahan di GitHub repo-nya. Pertama pencet aja login dengan GitHub. Login. Nah, ketika sudah login kita akan menuju ke dashboard. Di dashboard ini kita pencet new project. New project. Lalu akan ada pilihan deploy mana ini banyak, ada starter juga. Cuma kan di sini kita kan di sini inginnya dari GitHub repository kita kan, agar kita bisa fleksibel mengaturnya. Pencet aja deploy from GitHub repo. Lalu cari repositori yang tadi itu namanya ya, yang ada Umami nih. Kita klik repositori yang kita inginkan untuk di deploy. Lalu klik deploy now. Diklik aja. Nah, lalu railway.app ini akan mendeploy website Umami kita. Nah, secara otomatis dia akan mendeploy. Kita tunggu saja sampai selesai. Masih mendeploy, oke. Deploymentnya sudah selesai. Kita bisa menuju ke website Umami ini. Pertama kita generate domainnya biar bisa mengakses. Nah, setelah kita generate domainnya, akan ada domain ini dari bawaan dari Umaminya. Kita dapat mengkustomisasi domain bawaan Umami ini. Kita juga dapat menambahkan domain milik kita sendiri secara gratis. Nah, ini bedanya Umami sama Heroku. Kalau Heroku itu sangat populer, tapi untuk custom domain itu tidak gratis. Kita tuh harus paling tidak mendaftarkan kartu kredit atau kartu debit. Nah, kalau Umami ini tidak, dia tuh bisa gratis. Kita custom ya biar lebih enak gitu dilihatnya. Misalkan Umami tes, diupdate. Kita lalu setelah selesai deploy kita bisa langsung menuju ke Umaminya. Kita ke Umami. Maaf, salah domain. Ulang. Kita bisa langsung ke Umaminya. Nah, dapat dilihat di sini masih error. Kenapa masih error? Karena kita belum menyiapkan database. Jadi Umami ini untuk bekerja menggunakan database ya untuk backend-nya. Nah, kelebihan dari railway.app ini juga menyediakan integrasi secara langsung gitu dengan database. Kalau di sini Umami itu ada dua tipe database yang didukung, yaitu MySQL dan PostgreSQL. Kali ini saya akan menggunakan Postgre aja karena mungkin sepertinya emang Postgre lebih stabil ya untuk Umami. Kalau di dokumentasi resminya itu menggunakan Postgre. Lalu pertama kita klik new di railway-nya, new, lalu database, lalu klik add PostgreSQL, klik spinning up, tunggu sampai terbuat PostgreSQL-nya. Oke, sudah terbuat.
Nah, pertama kita harus membuat variabel, menambahkan dua variabel, yaitu variabel port dan hash salt. Nah, itu kita tambahkan di sini ya, di variabel ini umaminya. Ini kan ada dua service nih, ada repo, ada postgre. Nah, kita tambahin di yang repo ini, add new variable. Nah, itu kita di variabelnya namanya hash salt. Kayak gini nih, ketik hash salt, lalu value-nya ini berisi random string. Berisi random string. Random string ini dapat di-generate secara langsung. Sebentar, saya agak lupa cara mengenerate string random di Railway. Saya googling dulu ya, saya agak lupa. Ke ini aja, ke dokumentasi dari Railway-nya saja. Di dokumentasi Oke, saya baru ingat ya untuk mengenerate random string 32 bit secara cepat di Umami ini. Kliknya Ctrl K, lalu kita search generate. Nah, generate 32 karakter set. Nah, pencet aja langsung. Oke, sudah copy ke clipboard, lalu ke value dari hash salt variable, lalu di Ctrl V, lalu klik yes, ini tanda centang. Oke. Setelah itu ada satu variabel lagi, yaitu port untuk menyesuaikannya. Mungkin untuk database juga kita buat new variable, lalu variabelnya namanya port. Lalu value-nya sebenarnya bisa aja ya, apa aja mungkin. Tapi kalau di dokumentasinya tuh 3000. Portnya tuh value-nya 3000. Lalu klik add. Oke. Sudah semua, akan di redeploy juga. Kita coba menuju sini. Nah, nih kan. Ketika kita sudah selesai, kita coba kunjungi ke Umami Test App Railway.app-nya. Kita bisa login dengan menggunakan username default dan password default. Username defaultnya itu admin ya, admin, admin. Ketika pertama kali Umami ini di deploy itu emang defaultnya tuh gitu. Passwordnya Umami, UMAMI. Login, coba klik login. Internal server error. Ayo, kenapa bisa begitu? Ya, jadi ada tahap yang masih kurang ya. Jadi setelah kita sudah mendeploy aplikasi front end-nya, lalu kita buat database-nya, tapi kita di sini baru buat database doang. Kita belum melakukan query ke database. Query-nya tuh sesuai dengan yang Umami itu butuhkan tuh seperti apa sih susunan tabel-tabelnya. Oleh karena itu kita ada satu langkah lagi yang harus kita lakukan, yaitu kita harus melakukan query untuk Postgre-nya. Kembali lagi ke Umami, lalu ke Postgre, lalu ke query. Di query ini ada kolom untuk melakukan query ya. Lalu kita pergi ke Umaminya.
ke repo Umami yang tadi kita fork, lalu ke folder yang namanya SQL. Karena kita menggunakan Postgre, kita skema buat tabel skemanya postgre.sql. Lalu kita salin semua database ini, kita salin, lalu Ctrl C, kita salin, lalu kita ke sini, kita pencet Ctrl V. Nah, setelah semua sudah di copy, lalu klik Run Query. Query-nya sudah run successfully ketika berhasil. Lalu coba ke data. Nah, sekarang di data sudah tersedia tabel-tabelnya. Ada table account, event, page view, session, website. Nah, coba setelah kita melakukan query ini, apakah aplikasi Umami kita sudah berjalan dengan normal? Kita kunjungi Umaminya, pencet ini alamatnya. Nah, sudah ya. Sekarang kita coba login dengan default password dan default username-nya. Admin, passwordnya Umami, UMAMI. Lalu klik login. Nah, kita sudah berhasil login ke dalam website Umaminya. Ini masih kosong ya, kita belum menambahkan website untuk di analitik. Yang penting kita udah berhasil. Umami kita tuh sudah bekerja gitu. Kita sudah berhasil mendeploy aplikasi analitik yang open source secara self hosting dengan menggunakan layanan dari Railway dan GitHub sebagai CI/CD-nya. Ya, untuk menambahkan website begini caranya ya. Setting, lalu di sini bisa add website. Nah, nanti mau nama websitenya apa, domainnya apa, nanti tambahin aja. Misalkan namanya websiteku, domainnya apa, domain yang mau dijadiin analitik. Nah, misalkan alif.space. Nah, ini mungkin website yang ingin domain websitenya yang ingin dijadikan di analisis nantinya, di embed analisis dari Umami ini. Lalu bisa diklik enable share URL. Enable share URL ini kalau kita klik nanti dia akan jadi analitik dari website kita bisa ditonton oleh orang banyak. Tapi orang itu hanya bisa melihat analitik dan melakukan manipulasi seperti melihat analisis dari tanggal berapa ke tanggal berapa, reverse-nya dari mana, maksudnya sumber-sumber pengunjung kita tuh dari mana. Orang tuh bisa lihat. Kalau mau ada enable share URL tinggal diklik aja. Klik enable share URL, lalu klik save. Nah, sudah berhasil. Save successfully. Lalu setelah itu kita akan punya get shared URL. Nah, ini URL-nya misalkan kita bagikan ke orang-orang banyak, orang tuh dapat bisa melihat analisis website kita seperti ini. Nanti orang-orang bisa melihat. Nah, lalu di sini juga ada tracking kodenya. Nah, tracking kode ini wajib kita embed ke website yang ingin kita analitik tadi. Pastikan domainnya sesuai ya pas daftarin. Soalnya kalau nggak sesuai, nanti akan ditolak sama Umaminya. Karena itu harus sesuai domainnya juga. Oke, yang terakhir banget nih ya. Ini langkah yang paling penting menurut saya. Setelah semua sudah berhasil, jangan lupa agar default password dan default username-nya dirubah. Terutama default password-nya nih harus dirubah di profil. Nah, kita harus melakukan change password. Kita kan nggak mau aplikasi kita yang udah kita deploy ini diubah-ubah orang secara sembarangan. Nah, karena itu kita harus mengubah password defaultnya. Kita ubah. Tadi passwordnya apa masih ya? Admin kan? Admin Umami maksudnya. Passwordnya kan UMAMI. Lalu new passwordnya apa nih? Terserah teman-teman maunya apa. Yang penting harus random aja ya. Maksudnya jangan sampai bisa diketahui orang dengan gampang. Biar website kita aman. Ya, sekian tutorial dari saya. Saya harap ini bisa bermanfaat. Ayo teman-teman semua kita dukung proyek open source.
Oh ya, kita kan sudah menggunakan proyek open source nih, udah berguna banget nih. Maksudnya websitenya tuh bagus, tampilannya, loadingnya cepat daripada Google Analytics, terus tampilannya bagus. Tentu ini ada usaha orang di balik yang membuat ini semua. Kita menggunakannya secara gratis loh, nggak bayar. Karena itu teman-teman kan punya akun GitHub nih, jangan lupa diklik start di proyeknya. Di startnya tuh di sini ya, di proyek utama main repositorinya. Nanti linknya di deskripsi. Kita start nih, startnya udah 11.000 no, saking banyaknya yang suka sama proyek ini. Dari deskripsinya, Umami is simple, fast, privacy focused alternative to Google Analytics. Pokoknya intinya ini emang diciptain buat jadi alternatif Google Analytics gitu loh. Klik start, di start kan. Nah ini udah mantep. Kita berarti menghargai yang membuat proyek ini secara susah payah dan tidak dibayar. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.